Nah, kenapa orang-orang hari ini suka memain-mainkan akalnya? Karena akalnya sudah tidak fitrah lagi, sudah tidak suci lagi, sudah banyak masuk ilmu filsafat, sudah masuk ilmu kalam. Ketika dia mendengar hadis Rasulullah, Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam, langsung main akalnya. Nanti kalau di Amerika malam, di sini siang. Nanti kalau Amerika siang, di sini malam. Ini namanya ilmu kalam, ilmu filsafat. Ente itu nggak semangat sahabat dalam beragama. Ente itu nggak semangat, nggak sepenasaran dan secinta para sahabat tentang ilmu. Ketika Rasulullah mengkhabarkan tentang sifat ini di dalam hadis-hadisnya, tidak ada satupun para sahabat bertanya, ya Rasulullah, di Mekah sekarang siang, nanti di sana malam, bagaimana begini dan begini? Nggak pernah ditanya oleh para sahabat, karena hati mereka suci, tidak dikotori dengan kotoran-kotoran filsafat dan ilmu kalam. Begitu juga ketika Allah menurunkan tentang sifat istiwa, Rasul mengkhabarkan tentang istiwanya Allah, para sahabat nggak bertanya. Ya, nggak bertanya di mana Allah sebelum diciptakan ini dan itu, nggak ditanya. Ada sebagian ulama nanti yang ternyata menggunakan metode takwil dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat atau hadis-hadis Nabi yang mutasyabihat. Nah, sebelum kita mulai Ustaz Syihab, barangkali kita akan bacakan dulu nama-nama tokohnya ini ya. Bahkan ada dari kalangan sahabat, kemudian tabi'in, kemudian ulama berikutnya ya, ulama 4 madzhab dan seterusnya. Kalau tidak salah ini ada 30 nama di sini. Ya, ada 30 ulama. Ini baru sebatas yang saya temukan ya, Ustaz Syihab ya. Masih banyak lagi ya? Barangkali masih banyak karena saya keterbatasan waktu untuk menelitinya ya, membaca kitab satu persatu sulit. Kemudian apalagi memindahkannya ke buku untuk menuliskannya, menerjemahkan kaulnya ya, ibarahnya agak kesulitan. Jadi saya baru menemukan setidaknya 30 nama ini. Ya, mudah-mudahan nanti suatu saat bisa bertambah banyak. Barangkali bisa dibacakan dulu Ustaz Syihab beberapa nama para ulama atau sahabat juga ada di sini. Dengan tahun wafatnya saya baca. Namanya saja. Namanya. Ya, beberapa contoh takwil dari para ulama. Yang pertama sahabat Ibnu Abbas, kemudian yang kedua Imam Sa'id Ibn Jubair, yang ketiga Imam Mujahid, yang keempat Imam Hasan Al-Basri, yang kelima Imam Al-A'mashi, ya. Yang keenam Imam Abu Hanifah, yang ketujuh Imam Sufyan Ats-Tsauri, yang kedelapan Imam Malik bin Anas, yang kesembilan Imam Abdullah bin Al-Mubarak, yang kesepuluh Imam Sufyan bin Uyainah, yang ke-11 Imam Asy-Syafi'i, yang ke-12 Imam Ahmad bin Hanbal. Sepertinya pendiri 4 madzhab itu mentakwil semua ya. Nanti kita akan buktikan ya, dengan membaca ibaratnya. Berikutnya. Yang berikutnya 13 Imam Al-Bukhari, yang ke-14 Imam At-Tirmidzi, yang ke-15 Imam At-Tabari, yang ke-16 Imam Ibnu Hibban, yang ke-17 Imam Abu Bakar Al-Baqillani, yang ke-18 Imam Al-Baihaqi, yang ke-19 Imam Ibnu Abdil Bar, ke-20 Imam Al-Ghazali, ke-21 Imam Al-Qadhi Iyad, ke-22 Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ke-23 Imam Al-Qurtubi, 24 Imam An-Nawawi, 25 Imam Ibnu Katsir, 26 Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ke-27 Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, 28 Imam Asy-Syaukani, 29 Syekh An-Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Al-Bantani, 30 Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Ya, alhamdulillah. Baik, terima kasih Ustaz. Ya, jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Jadi ini 30 nama tokoh dari kalangan sahabat dan juga tabi'in dan ulama berikutnya ya. Mereka ini mentakwil ya. Setidaknya 30 inilah yang baru bisa saya teliti, baru bisa masukkan dalam materi kita. Mudah-mudahan nanti bisa bertambah ya Ustaz ya. Kalau nulis lagi insya Allah. Baik, langsung saja kita akan buktikan dengan membaca ibarahnya ya. Kalau cuma menampilkan nama mungkin orang kurang percaya ya Ustaz ya. Tapi kalau kita tampilkan kitabnya apa, ibarahnya seperti apa, nah itu lebih jos ya. Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala yang wafat tahun 310 Hijriah
telah berkata dalam kitab tafsirnya Jami'ul Bayan an Ta'wili Ayatil Quran, bahwasanya sahabat Ibnu Abbas mentakwil sifat sak. Ya, tahu sak nggak? Sak itu apa terjemahannya? Zahirnya. Ini loh apa? Betis. Betis. Jadi kan ada ayat nanti betis Allah itu disingkap gitu kan nanti di yaumil qiyamah. Nah, kita akan baca dulu ya. Yaqulu ta'ala dzikruhu yauma yukshafu an saqin. Qala jama'atun minas sahabati wat tabi'ina min ahli ta'wil yabdu an amrin syadidin. An Abdullah bin Al-Mubarak an Usamah bin Zaid an Ikrimah an Ibni Abbas yauma yukshafu an saqin qala huwa yaumu harb wa syiddah. Wa an Ibni Abbas qala an amrin azimin. Ya. Artinya Allah Ta'ala berfirman pada hari betis disingkapkan. Ya. Al-Qalam ayat 42. Ya. Sekelompok sahabat dan para tabi'in mentakwil bahwa maksudnya adalah pada hari yang susah. Dari Abdullah ibn Al-Mubarak, dari Usamah, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, beliau berkata, maksudnya adalah hari yang sangat dahsyat. Di riwayat lain, hari perkara yang dahsyat. Nah, jamaah yang kena Allah SWT. Artinya apa jamaah? Sahabat sekelas Ibnu Abbas, beliau ternyata melakukan takwil terhadap ayat yauma yukshafu an sakin. Kenapa ditakwil? Karena sakin ini aslinya ya, ini ya lafaz sakin ya dalam Al-Qur'an. Itu kalau secara zahir makna zahir lafaznya maknanya apa? Tadi betis kan ya? Ya, berarti betisnya Allah disingkap gitu loh nanti di yaumil qiyamah. Kalau Salafi Wahabi memahaminya seperti itu. Pokoknya secara zahirnya Allah punya betis begitu. Kata mereka seperti itu. Nah, kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah tidak seperti itu ya. Kita mengikuti seperti apa yang dikatakan Ibnu Abbas. Makna sak di sini itu dipahami oleh Ibnu Abbas apa tadi takwilnya? Maksudnya apa? Itu hari di mana hari yang sangat dahsyat ya, amrun syadid gitu ya. Bahasanya amrun syadid atau yaumul harb wa syiddah atau dari amrun azim. Nah, ini Ibnu Abbas, sahabat Nabi ya. Beliau ini anaknya paman Nabi ya, siapa ya? Ya Ibnu Amin Nabi kan, ya, sahabat Ibnu Abbas yang dalam sebuah riwayat beliau itulah sahabat yang didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil. Iya, itu sahabat Ibnu Abbas. Beliau ini termasuk mufassirin dari kalangan para sahabat, ahli tafsirnya sahabat lah begitu, sahabat Ibnu Abbas ya. Jadi beliau mentakwil ya jamaah dalam hal ini ya. Makanya kalau Salafi Wahabi kok anti takwil itu aneh. Orang sahabat Ibnu Abbas saja mau kok mentakwil ya. Tidak haram takwil. Takwil itu tidak dikatakan sebagai tahrim karena masih meyakini ayatnya yauma yukshafu an sakin. Cuma maknanya itu loh yang dipalingkan ke yang lain. Nah,